Ini adalah penjara misterius. Karena seluruh penjara didedikasikan untuk satu tahanan ini. Perjanjian Qian tertulis di tangan kanannya. Terdapat kapak yang mengerikan. Dan 10 jari yang menonjol. Ketika dia keluar, kedua penjaga itu sudah sangat ketakutan. Karena ketika dia pergi, komandan sudah tidak bertanggung jawab untuk menjaganya. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata dia telah memakan lawannya mentah-mentah. Lalu dia dipaksa untuk mengisi peluru. Tetapi jika pihak lain bersikap sopan, dia juga akan menunjukkan ekspresi biasa. Jadi Jin menantangnya secara langsung. Setelah memasuki lubang, dia melepas bajunya, ototnya ditutupi bulu dada. Setelah menembakkan pistol, kemudian seorang pria juga melompat ke dalam lubang. Keduanya mengangkat tangan dan berputar-putar. Ini tidak terlihat seperti perkelahian. Kali ini tidak masuk hitungan. Semua orang mengira ada yang salah. Melihat pemandangan yang tidak terkendali, seorang pria muncul dengan baju kemejanya. Sepertinya dia orang yang sangat baik. Dia mengambil keluar belati, lalu perlahan melakukan penyergapan kepada pria itu. Tanpa basa-basi dia menusuknya. Sekarang giliran dia. Dia menoleh untuk melihat tahanan yang ketakutan itu. Lalu tersenyum dan berjalan ke arahnya. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Jadi ketika dia mengawal pria yang menakutkan ini kembali ke sel, dia bertemu dengan seorang wanita misterius. Tiba-tiba dia menyerang dengan ganas. Ini peringatan. Dia menodongkan senjata ke tahanan. Dia tidak berani melakukan apapun padanya. Secara tidak terduga, setelah kembali ke sel, wanita misterius itu justru berinisiatif untuk mencarinya lagi. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tetap di sini, dia akan mati. Boyka sebenarnya tahu siapa namanya. Tapi dia membuatnya tidak percaya. Tidak lama kemudian sipir penjara tiba-tiba datang. Dia benar-benar melepaskannya, karena setelah dia keluar dari penjara, dia akan pergi ke sebuah bar dan menemukan wanita misterius itu. Sebenarnya dia adalah putri sipir. Tetapi dia masih tidak mengerti mengapa wanita ini mengatakan dia akan mati. Pemilik bar telah melihat banyak tahanan seperti dirinya. Dia kasihan padanya. Dia juga segera memastikan tidak akan bersama dengannya. Ternyata selama berhari-hari berada di penjara, dia dipaksa untuk menguji kekuatan geng. Xiao Mei sangat mengaguminya. Belakangan ini pemilik bar memecahkan banyak masalah. Tapi chemistry Xiao Mei akan segera diverifikasi. Pada hari ini tamu tak diundang datang ke bar. Mereka membawa sekop. Berbeda dengan gangster yang membuat masalah di masa lalu. Jam 1 siang. Dia datang ke sini. Aku ingin mengundangmu. Aku akan terus membantu menindak semua orang. Dia merenung untuk waktu yang lama. Tetapi jika dia menolak, dia khawatir semuanya akan berjalan dengan buruk. Sepertinya pemilik bar tahu apa yang akan terjadi. Dia datang ke pengadilan, lalu melepas kemejanya yang basah kuyup. Dia akan berkelahi dengan seorang pria. Tetapi pria itu terikat ke taman bermain. Dia tidak bisa menang. Dia dipukuli hingga mengalami pendarahan. Dia terus bertarung hingga melawan beberapa orang. Tapi semuanya berhasil ia kalahkan. Setelah mencoba, Raja Singa juga dikalahkan. Permainan menjadi lebih menarik. Permainan campuran kartu di bawah ini lebih mulus dari yang diharapkan. Dan itu tidak seburuk yang dikatakan Xiao Mei. Permainan dengan kartu hanya jarang. Pemilik bar merasa sangat tidak pantas ketika mengetahuinya. Jadi dia meletakkan paspornya dan melarikan diri dari tempat ini. Tapi saat ini dia belum siap. Karena dia sudah menderita. Kali ini mereka menjelaskan. Dana dalam jumlah besar akan dialokasikan untuk permainan. Tetapi ada satu persyaratan. Yaitu kalah dalam permainan. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Tetapi dia sudah mengetahui prinsip-prinsip ini dari Xiao Mei. Ketika kompetisi datang, dia mengalahkan lawan. Dia hampir tidak pernah kalah di setiap pertandingan. Tapi setelah dia mengingat kata-kata Din Jin, dia dengan sengaja kalah dalam pertandingan. Ada yang marah. Jin Wen menemukannya. Dia bahkan tidak tahu apakah permainan itu bisa dipalsukan. Dia benar-benar menekan semuanya. Dia terdaftar dan bisa memasuki lubang. William datang ke bar. Dia melepaskan beberapa tembakan. Dia juga membunuh Xiao Mei secara brutal. Dia mendengar suara tembakan itu. William membunuh mereka semua tanpa ragu. Lalu menarik mobilnya ke pemakaman. Secara kolektif bermain di tengah hujan lebat. Tapi yang tidak dia duga adalah tembakan ini meleset ke arahnya. Dia terbangun di tengah hujan lebat. Dia memeluk Xiao Mei dan berkata bahwa Tai yang melakukannya. Kemudian dia tahu bahwa Xiao Mei juga diambil oleh pemilik bar.
Sipir mencurigai Xiaomei bukan putrinya. Dia telah banyak melecehkannya. Boyka juga menjadi bawahan selama perang. Misi balas dendam sudah dimulai. Dia hidup di hutan belantara. Dia membawa golok terlebih dahulu, lalu membakar dan juga mengasahnya. Dia akan membuat tanda di tubuhnya untuk menguasai teknik sulit berikutnya. Dia tidak boleh berteriak meski sakit. Setelah itu dia mengambil nasi untuk makan. Dia dengan cepat menghabiskannya. Boyka membutuhkan media untuk berlatih. Cari batang bambu, ikat untuk dijadikan samsak, lakukan pull up dan juga push up. Dia sangat serius dalam berlatih. Gerakannya juga harus fleksibel. Setelah menyelesaikan latihannya, musim semi baru saja dimulai. Dia menemukan sepatu major yang baru saja ditiup. Dia memotongnya dengan pisau. Dia sudah selesai menyiapkan semuanya. Karena pria ini hanya bermain kartu dengan moralitas. Apakah pria ini terlahir sangat biadab seperti ini? Jawabannya tidak. Dia hanya ingin membalas dendam. Semua orang yang telah menyakitinya harus mati. Gunakan topi jerami. Dia berjalan menuju kerumunan, lalu dengan diam-diam bersembunyi di belakangnya. Dia membuka pintu dan melihat. Ada apa? Dia segera keluar. Apa kau mengenalku? Aku mengenalmu. Hampir semua penjaga dikalahkan olehnya. Mereka panik dan segera melarikan diri. Dia keluar untuk melaporkan berita. Ternyata pria itu bernama Boyka. Dia sering dipenjara. Setelah membaca paragraf kedua, dia tahu kenapa dia sangat marah. Mungkin baru-baru ini Chang dan William sudah menyiapkan trik untuknya. Mereka tidak berdaya. Tetapi sebelum dimulai, dia sudah membalas dendam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia menembak tanpa ampun. Tapi kali ini dia tidak menahan diri. Dia mencukur jenggot menggunakan goloknya. Dalam waktu singkat dia menuju markas mereka. Melihat dua pengganggu memberikan peringatan dini, mereka segera dikalahkan. Boyka sedikit bingung. Dia menggunakan senjata AK. Lalu dia mengatakan orang ini telah membunuh orang lain. Setelah mendapatkan keuntungan geografis, dia langsung menyerah dan memilih untuk menjatuhkan bom. Seperti yang diharapkan, jendela sipir hancur. Dia membidik sipir dengan cepat. Saat hendak menembak, dia berhenti sejenak. Namun akhirnya dia berhasil melakukannya. Perlahan-lahan dia merayap ke dalam rumahnya. Tetapi di koridor ada penjaga. Dia tahu ini bukan taktik. Dia terkena serangan. Dan setelah dia mengalahkan semua penjaga, dia tahu bahwa dia salah. Dia membuang hal itu, lalu dengan cepat mengambil aksesorisnya. Dia bergegas menemuinya, kemudian berjalan masuk. Ternyata dia sudah mengamati permainan sejak lama. Dan dia selalu menghormatinya. Dia akan bermain dengannya. Tetapi dia langsung ditembak mati. Sekarang hanya menyisakan William. Dia melarikan diri. Sebenarnya dia yang menyebabkan masalah ini. Mari kita lihat lebih dekat. Dia menoleh ke belakang. Dan ketika dia menemukannya, dia adalah pria sejati. Dia akan menghormatinya dan bertarung dengannya. Tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan belatinya. Begitu dia tergores, dia segera mengambil kunci pas. Tetapi tanpa diduga dia masih tidak bisa. Baru saja tiba William membeberkan pengetahuan tentang permainan ini. Boyka dengan cepat menghancurkannya. Dia sangat panik. Dia ingin pergi. Tapi semuanya sudah terlambat. Jadi dia mengambil belati miliknya dan menikamnya dari belakang. Setelah kembali dia mendengarkan sipir itu tidak salah. Dia dengan riang memberitahu faktanya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.